Apabila orang mengingkari mahabbah, maka otomatis dia akan mengingkari rindu. Demikian pula orang yang tidak mengingkari cinta kepada Allah, tetapi dia tidak cinta kepada Allah, maka itu pun orang ada akan rindu untuk bertemu kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Bayanu ma'na syauq ila Allah ta'ala. I'lam anna man ankara hakikatal mahabbati lillahi ta'ala fala budda wa ayyunkira hakikatas syauq idh la yatasawwaru syauqu illa ila mahbub wa nahnu nuthbitu wujubas syauq ila Allah ta'ala wa kaunal arif mutarran ilaih bi tariqil i'tibar wan nadhari bi anwaril basairi wa bi taraikil akhbari wal athar. Ammal i'tibar fayakfi bi isbatihi ma sabaqa bi isbatil hub fa kullu mahbub yushtaqu ilaih bi ghaibatihi la mahala. Fa ammal hasilul hadiru fala yushtaqu ilaih fa inna syauqa talabun wa tashawwufun ila amrin wal mawjud la yutlab. Walakin bayanuhu anna syauqa la yatasawwaru illa ila syai'in udrika min wajhin wa lam yudrak min wajhin. Fa amma ma la yudraku aslan fala yushtaqu ilaih. Fa inna man lam yara shakhsan wa lam yasma' wasfahu la yatasawwaru ay yashtaqa ilaih. Wa ma udrika bi kamalihi la yushtaqu ilaih. Wa kamalul idrak bir ru'yah. Faman kana fi musyahadati mahbubihi mudawiman linawari ilaih la yatasawwaru ayyakuna lahu syauqun. Walakinna syauq innama yata'allaku bima udrika min wajhin wa lam yudrak min wajhin wa huwa min wajhain la yankashifu illa bimisalin minal musyahadat ila akhir. Makna daripada kalam Al-Imamul Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Penjelasan makna syauq. Syauq itu artinya adalah rindu kepada Allah Ta'ala. Apa yang dikehendaki, apa yang dimaksud dengan pengertian rindu kepada Allah. Ketahuilah bahwa orang yang mengingkari hakikat cinta kepada Allah Ta'ala, maka tidak boleh tidak ia akan mengingkari hakikat rindu. Ada sekelompok manusia yang mereka itu berpendapat bahwa Allah Ta'ala itu kada bisa dicintai. Nah, orang-orang yang berpendapat bahwa Allah Ta'ala itu kada kawa dicintai, maka mereka pun menetapkan bahwa Allah Ta'ala itu kada kawa juga dirindukan. Sebab rindu itu adalah merupakan buah daripada cinta. Syauq itu buah daripada mahabbah. Apabila orang mengingkari mahabbah, maka otomatis dia akan mengingkari rindu. Demikian pula orang yang tidak mengingkari cinta kepada Allah, tetapi dia tidak cinta kepada Allah, maka itu pun orang ada akan rindu untuk bertemu kepada Allah.
Karena tidak terupa rindu itu melainkan kepada yang dicintai. Kada terupa rindu itu melainkan kepada yang dicintai. Apabila kita cinta kepada Allah dengan kadar yang sedikit, maka sedikit pula kerinduan kita kepada Allah. Jadi sangat tergantung kerinduan itu kepada mahabbah, kepada cinta. Kita menetapkan adanya rindu kepada Allah Ta'ala. Sedangkan kita, ujar Imam Ghazali, kita menetapkan bahwa kerinduan kepada Allah itu ada. Dan keadaan orang yang arif itu memerlukan kepadanya dengan jalan i'tibar dan memandang dengan nur mata hati dan dengan jalan beberapa hadis dan asar-asar. Baik secara i'tibar dengan memandang melalui mata hati atau dengan memahami hadis-hadis Nabi, memahami perkataan-perkataan para sahabat, maka rindu kepada Allah itu memang ada bagi orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun i'tibar, maka cukuplah pada menetapkannya rindu kepada Allah. Sesuatu yang telah terdahulu pada menetapkan cinta. Dalam keterangan yang dahulu, Imam Ghazali sudah mengupas dengan tuntas bahwa hamba itu bisa cinta kepada Allah. Seorang hamba itu bisa cinta kepada Allah apabila si hamba ini mau bertafakur tentang kebaikan-kebaikan Allah yang diterimanya, tentang anugerah-anugerah Allah yang diterimanya. Nah, apabila hamba ini mau bertafakur demikian, maka cinta kepada Allah itu akan tumbuh di dalam hatinya. Nah, selama kita memandang kebaikan itu bukan dari Allah, maka cinta kepada Allah itu tidak akan ada pada hati kita. Selama kita memandang kenikmatan, kebahagiaan itu bukan dari Allah, maka kita kada akan cinta kepada Allah. Orang-orang yang terdinding mata hatinya dengan asbab, dengan sebab. Inya menganggap bahwa nang menyamanakan itu si anu. Inya menganggap bahwa nang menghidupi inya itu si anu. Inya menganggap bahwa nang menjaga inya, memelihara inya si fulan. Nah, terdinding daripada Allah, maka orang ini kada akan bisa cinta kepada Allah. Maka setiap yang dicintai, apapun yang dicintai, sudah pasti ia dirindukan ketika tidak adanya. Sesuatu yang dicintai itu bila kadada pasti dirindukan. Baik itu barang, baik itu manusia, siapapun, bila kita cintai dia, orangnya kadada, maka kita akan rindu untuk bertemunya. Maka setiap yang dicintai sudah pasti ia dirindukan ketika tidak adanya. Adapun yang sudah ada,
ia hadir di hadapan, maka ia tidak dirindukan. Amun orangnya sudah ada di hadapan kita, yang kita cintai ini, nah itu kada lagi rindu. Karena sesungguhnya kerinduan itu mencari dan mengawasi kepada perkara. Dan sesuatu yang sudah ada, ia tidak dicari. Nah, sesuatu yang sudah ada, itu kada dicari. Nang dicari itu sesuatu yang belum ada. Baik belum adanya itu keseluruhan atau belum adanya itu sebagian. Akan tetapi penjelasannya adalah bahwasanya rindu tidak akan terupa. Rindu tidak akan terupa kecuali kepada sesuatu yang diketahui dari satu segi dan tidak diketahui dari segi yang lain. Rindu tidak akan terupa. Ada artinya kecuali kepada sesuatu yang diketahui sebagian, kada diketahui sebagian. Nah, di situ timbul rindu, hendak mengetahui secara keseluruhan jadinya. Orang tuh tahu hanya sebagian aja, sedangkan sebagian yang lainnya hanya mendengar kabar aja. Nah, pasti inya rindu kepada nang didengarnya itu, hendak jo melihat kayak apa seperti yang sudah ia ketahui. Adapun yang tidak diketahui sama sekali, maka tidak dirindukan kepadanya. Mun inya kada tahu sama sekali, kada kawa rindu lawan nang kada tahu. Orang nang kada tahu lawan Allah, kada tahu sama sekali, itu mustahil inya rindu kepada Allah. Nang rindu kepada Allah ini adalah orang-orang nang tahu sebagian tentang Allah, kada tahu sebagian tentang Allah. Kita tahu bahwa Allah itu maha pengasih. Kayak apa kasihnya Allah? Allah menjelaskan bahwa kasihnya Allah itu yang dikirim ke alam dunia ini hanya satu bagian dari 100 bagian. Allah itu mempunyai rahmat, mempunyai kasih sayang 100. Dikirim ke bumi, ke dunia, ke alam semesta ini 1. Dengan 1 itulah orang bersayang-sayangan, anak sayang dengan bapaknya, bapak sayang dengan anaknya, orang sayang dengan kawannya. Hanya 1 rahmat yang kita ketahui. Nah, bila kita tahu 1 rahmat ini, tetapi kita belum tahu 99 itu macam apa rahmat Tuhan. Nah, di situ otomatis kita ada kepingin, ada rindu, hendak tahu kayak apa yang 99 sisanya itu. Adapun yang tidak diketahui sama sekali, maka tidak dirindukan kepadanya. Orang yang kada menuntut ilmu tentang Allah, kada tahu di apa-apa, mustahil ini rindu kepada Allah. Semuaan sifat-sifat Allah yang kita pelajari itu hanya sebagian kecil yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kudrat Allah kita pelajari. Yang kita tahu tentang kudrat itu hanya sebagian kecil. Masih saling banyakkan yang kita kada tahu tentang kudrat Allah itu macam apa. Nah, lalu kita tuh ada kapingin, ada rindu hendak tahu lebih banyak lagi tentang kudrat Allah. Karena sedikit saja kita melihat kudrat Allah itu sudah menakjubkan. Hanya sedikit Tuhan menampakkan kudratnya sudah luar biasa.
Nah, kayak apa andai kata lebih banyak lagi kudrat itu ditampaikan Allah kepada kita. Nah, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah itu mereka rindu hendak lebih banyak lagi tahu tentang Allah daripada yang sudah diberikan ini. Maka sesungguhnya orang yang tidak pernah melihat akan seseorang dan tidak mendengar sifatnya, niscaya tidak bisa terupa bahwa ia rindu kepadanya. Ada mau kalau tuh ini lawan orang itu melihat kada suah, mendengar habar-habarnya kada suah, maulah rindu lawan orang itu kada mau rindu. Niscaya tidak bisa terupa bahwa ia rindu kepadanya. Dan sesuatu yang diketahui dengan sempurna tidak dirindukan kepadanya. Sesuatu yang kita ketahui secara utuh, sesuatu yang kita ketahui secara komplit, zahir batin kita ketahui sesuatu itu, kita kan rindu lagi. Kenapa? Sudah tahu semuaan. Misalnya barang ini dibuka semuaan, diputar, kayak ini luarnya, kayak ini dalamnya, kayak ini atasnya, kayak ini higanya, bawahnya, tahu semuaan dah kita barang itu, kita kada rindu lagi, kada kepingin lagi melihatnya. Nang mau kepingin itu barang itu sangat bagus, cuman dilihatkan lawan kita hanya separapat. Nah, kita hendak tuh melihat nang sisanya tuh kayak apa, pasti hendak. Nah, jadi rindu itu adalah berasal dari tahunya sebagian dan tidak tahu kepada sebagian yang lain. Di situ timbul kita rindu. Kesempurnaan mengetahui itu adalah dengan melihat. Kesempurnaan mengetahui itu dengan melihat. Kita nih misalnya ada mendengar hanya kabar bahwa di situ ada nang ini orang mengisahkan nih keindahannya, keelokannya luar biasa, cuma hanya kabar. Nah, hati kita pasti ada rindu, kepingin hendak melihat itu. Nah, begitu kita melihat, itulah sudah sempurna. Oh, nangka ini sekalinya. Nah, kesempurnaan mengetahui itu adalah dengan melihat. Nah, kita lawan Allah Ta'ala, kita hanya mendengar hadis-hadis Nabi, perkataan-perkataan sahabat, bagaimana tentang keelokan Allah, bagaimana tentang kebesaran Allah, kita hanya mendengar. Kita kalau melihat itu kayaknya di akhirat. Karena kesempurnaan mengetahui itu adalah dengan melihat. Maka barang siapa yang sedang menyaksikan pada kekasihnya, terus-menerus memandang kepadanya, niscaya tidak dirupakan bahwa ia rindu kepadanya. Orangnya ini ada di hadapan, kita kawat harus melihat inya, kada mau kita rindu, kada mau rindu. Orangnya di hadapan sudah ada, kita melihat kawa, kada mau lagi rindu. Akan tetapi rindu itu hanya saja berkaitan dengan apa yang diketahui dari satu segi dan tidak diketahui dari segi yang lain. Dan itu dari dua segi yang tidak akan terbuka kecuali dengan contoh dari penyaksian-penyaksian. Jadi jari Imam Ghazali untuk membuka masalah ini, itu diulahkan maka contohnya. Kayak apa orang rindu lawan Tuhan tuh. Nah, kita kadang mengerti lagi mengkata diulahkan contohnya. Nang mana nang diambil contoh, nang kawa kita saksikan lawan mata ini, nah itu nang kawa diulah contoh. Maka kami mengatakan, umpamanya orang yang kehilangan orang yang dirindukannya dan tertinggal dalam hatinya khayalan kepada orang itu,
maka rindulah ia kepada kesempurnaan khayalannya dengan melihat. Orang ini kehilangan sesuatu. Kehilangan sesuatu. Kalau sesuatu itu selalu terbayang di dalam hatinya, nah, maka orang ini pasti rindu untuk kembali bisa melihat sesuatu itu. Maka rindulah ia kepada kesempurnaan khayalannya dengan melihat. Jikalau terhapus dari hatinya ingatannya, khayalannya, dan kenalnya kepada orang itu, sehingga ia melupakannya, niscaya tidak terupa bahwa ia rindu kepadanya. Amun sudah barang itu hilang dari hatinya, kada tabayang lagi dalam hatinya, kada tapikir lagi, kada akan rindu lagi kepada sesuatu itu. Dan jikalau ia melihatnya, niscaya tidak terupa bahwa ia rindu pada waktu melihat. Amun kita melihat berhadapan, itu kada terupa juga rindu. Maka makna rindunya itu ialah kerinduan dirinya kepada kesempurnaan khayalannya. Berhubung inya ini mendengar berita aja, lalu hatinya ini meraba-raba ke ini. Kerinduannya kepada sesuatu itu kada akan ampih kecuali bila kada bertemuan melihat lawan inya. Nah, maka seperti demikian juga halnya, terkadang ia melihatnya di dalam gelap. Dengan sekira-kira tidak terbuka baginya hakikat rupanya, maka ia rindu kepada kesempurnaan melihatnya. Ada di hadapan nih. Orangnya ada di hadapan. Kita tahu persis orangnya parak lawan kita. Tapi kadap kalau kau melihat. Nah, pasti kita rindu untuk melihatnya. Dan sempurnanya terbuka pada rupanya adalah dengan terangnya cahaya atasnya. Jadi rindu itu artinya bukan hanya pada sesuatu nang kadada. Rindu itu bukan hanya pada sesuatu nang hilang, tetapi rindu itu ada pada sesuatu nang parak lawan kita, tapi ada pendinding sehingga kita kada bisa melihatnya. Nah, jadi yang pertama itu i'tibarnya nih. I'tibarnya. Allah Ta'ala mustahil kadada. Allah Ta'ala mustahil hilang. Allah Ta'ala mustahil jauh daripada kita. Kayak apa mendak rindu lawan Allah ini? Maka Allah tuh parak. Nah, rindunya kita kepada Allah itu walaupun parak, tapi ada pendinding. Nah, antara kita dengan Allah. Pendinding itulah yang menghalangi kita menyaksikan Allah. Sehingga kita bisa rindu untuk melihat Allah di waktu terangnya cahaya. Itu yang pertama. Rindu bisa karena hilang barangnya, bisa karena kada hilang tapi terdinding oleh sesuatu. Yang kedua, bahwa ia melihat wajah kekasihnya. Ini kada hilang, melihat lawan kekasihnya nih. Dan ia tidak melihat rambutnya umpamanya. Yang dilihatnya itu hanya wajahnya aja. Tapi rambutnya kayak apa? Kada melihat.
dan ia tidak melihat keindahan-keindahannya yang lain. Nah, maka ia akan rindu untuk melihatnya itu. Mukanya aja sudah nangka ini indahnya. Oh, kayak apa rambutnya, kayak apa batisnya, kayak apa ininya. Nah, pasti kita rindu melihat nang kesempurnaannya. Dan jika ia tidak pernah melihatnya sama sekali, dan tidak ada pada dirinya khayalan yang timbul dari melihat, akan tetapi ia tahu bahwa kekasihnya mempunyai anggota atau beberapa anggota yang indah, dan ia tidak mengetahui perincian keindahannya dengan melihat, maka ia rindu kepada terbuka baginya apa yang tidak dilihatnya sama sekali. Bisa juga rindu itu inya hanya mendengar kabar tentang keindahannya. Nah, lalu inya rindu untuk melihatnya. Jadi yang kedua ini, i'tibar rindu itu ada dua. Satu, inya melihat kekasihnya itu hanya sebagian, sehingga ingin lebih banyak. Yang kedua, inya kada melihat sama sekali lawan kekasihnya, tapi sudah mendengar berita keindahannya, lalu inya rindu dengan kekasihnya itu. Nah, kedua cara itu terupa pada hak Allah Ta'ala. Kedua-duanya tadi terupa pada hak Allah Ta'ala. Yang pertama, Allah Ta'ala itu kada jauh. Allah Ta'ala itu kada hilang. Tetapi kita kada kawa menyaksiakannya karena ada tutupan yang mendinding kita. Lalu di situ kita timbul rindu kepada Allah. Yang kedua, pada hak Allah itu kita hanya mendengar sebagian, kita hanya melihat sebagian daripada kekuasaan Allah. Nah, lalu kita rindu ingin melihat lebih banyak lagi bagaimana kuasanya Allah itu. Nah, jadi kedua cara itu terupa pada hak Allah Ta'ala. Bahkan kedua cara itu harus dengan pasti bagi setiap arifin, orang yang ma'rifat. Maka sesungguhnya apa yang terang bagi arifin dari urusan-urusan ketuhanan, meskipun ada pada kesudahan terang jelas, maka seakan-akan dari balik tirai yang tipis. Orang arif itu mereka sudah melihat, sudah menyaksikan Allah. Tetapi kenapa mereka masih rindu kepada Allah? Karena mereka itu melihat Allah di balik tirai yang tipis. Hendak melihat secara langsung kepada Allah. Maka tidaklah ia terang pada kesudahan terang. Akan tetapi terangnya bercampur dengan campuran-campuran khayalan. Karena sesungguhnya khayalan-khayalan itu tidak sunyi di alam ini. Daripada tamsil dan hikayat bagi semua yang diketahui. Dan itu mengeruhkan ma'rifat dan menyempitkannya. Dan demikian juga ditambahkan kepadanya kesibukan-kesibukan dunia yang membuat sempitnya ma'rifat seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya saja kesempurnaan terang itu dengan musyahadah dan sempurnanya pancaran tajalli, dan tidaklah yang demikian itu melainkan di akhirat. Makanya orang-orang arifin, orang-orang yang sudah melihat Allah di balik tirai yang tipis, mereka itu sangat rindu untuk melihat Allah secara langsung. Sedangkan melihat langsung itu hanya di akhirat. Nah, oleh karena mereka itu sangat menginginkan untuk kematian. Karena hanya dengan kematian itulah mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Dan yang demikian itu mengharuskan dengan pasti adanya rindu.
maka itu adalah kesudahan yang dicintai oleh orang-orang yang ma'rifah. Maka ini adalah salah satu dari dua macam rindu, yaitu kesempurnaan terang pada sesuatu yang terang dengan terang yang bagaimanapun adanya. Menjadi orang-orang ma'rifat itu mereka rindu kepada Allah, bukan dalam dunia ini mereka kada bisa musyahadah, bukan. Mereka dalam dunia ini sudah musyahadah kepada Allah. Tetapi laksana di balik tirai yang tipis. Nah, masih ada bercampur khayalan-khayalan. Masih ada bercampur kesibukan-kesibukan duniawi. Masih ada bercampur tugas-tugas keagamaannya. Nah, sedangkan sempurna musyahadah kepada Allah tanpa ada gangguan khayalan, tanpa ada gangguan macam-macam, itu hanya ada di akhirat. Kedua, bahwasanya urusan ketuhanan itu tidak ada batas penghabisan. Ilmu Allah kada ada habisnya. Kudrat Allah kada ada habisnya. Urusan ketuhanan hanya saja terbuka sebagian daripadanya bagi setiap hamba dari hamba-hambanya. Dan urusan-urusan yang masih tertinggal yang lain adalah tidak ada batas penghabisannya dan tiada terang. Nang diperlihatkan Allah kepada orang-orang arifin tentang kudratnya itu hanya sedikit. Nang diperlihatkan Allah kepada orang-orang arifin tentang ilmu Allah itu hanya sebagian kecil. Nah, oleh karena itu mereka rindu kepada Allah itu ingin dapat lagi melihat yang lebih banyak tentang kudrat Allah, tentang ilmu Allah dan lain-lainnya. Dan orang yang ma'rifat ia mengetahui akan adanya dan keadaannya dimaklum bagi Allah Ta'ala. Ia tahu bahwa apa yang tidak ada dari pengetahuannya dari segala yang dimaklum adalah lebih banyak dari apa yang telah hadir yang ia tahu. Orang arifinnya tahu benar bahwa nang tertinggal itu masih banyak dibanding nang sudah ada mereka saksikan. Nah, maka senantiasa ia rindu kepada hasilnya pokok ma'rifat. Pada apa yang belum berhasil dari pengetahuan-pengetahuan yang masih tertinggal dan belum dikenalnya sama sekali. Baik pada ma'rifat yang terang maupun pada ma'rifat yang tidak terang. Kerinduan yang pertama itu berkesudahan di negeri akhirat dengan arti yang dinamakan melihat, bertemu, dan menyaksikan Allah. Orang yang memusyahadah kepada Allah melalui balik tirai itu kesempurnaannya kayaknya di akhirat dan tidak terupa adanya di dunia. Melihat Allah di dunia itu kada kawa. Kita hanya bisa melihat Allah di dunia ini melalui bekas-bekas perbuatannya. Kita melihat ini, itu adalah merupakan asar bekas daripada ciptaan Allah. Kita melihat ini begitu indah, itu adalah merupakan bekas daripada bekas ciptaan Allah. Nah, jadi melihat Allah itu dalam dunia ini ada tirai. Melihat Allah secara langsung itu hanya di akhirat. Kada kawa di dalam dunia. Nah, oleh karena itu mereka sangat rindu untuk melihat Allah secara langsung itu. Ibrahim bin Adham adalah termasuk salah seorang yang merindukan Allah. Ia berkata, pada suatu hari, ujar Ibrahim bin Adham, saya berdoa, wahai Tuhan, jikalau Engkau memberi kepada seseorang
dari orang-orang yang mencintaimu. Apa yang bisa menenteramkan hatinya sebelum ia bertemu denganmu, maka berilah kepadaku yang demikian. Karena sungguh memudaratkanku oleh kegelisahan. Jadi Ibrahim bin Adham ini daripada sangat rindunya kepada Allah, Sidin menemui kegelisahan. Nah, kada nyaman lagi. Guring kada nyaman, makan kada, semuaan kada nyaman. Karena hati ini sangat rindu kepada Allah. Lalu Sidin minta kepada Allah agar diberi ketentraman sebelum bertemu kepada Allah. Ibrahim bin Adham berkata, maka saya bermimpi bahwasanya dia Allah mendirikan aku di hadapannya. Dan dia Allah berfirman, wahai Ibrahim, apakah engkau tidak malu kepadaku? Kamu meminta kepadaku supaya aku memberimu sesuatu yang bisa menenteramkan hatimu sebelum menemuiku. Adakah ketentraman bagi orang yang rindu sebelum ia bertemu kekasihnya? Orang yang rindu itu kada ada ketentraman apapun selain bertemu dengan orang yang dirindukannya. Jadi nang ikam minta tuh, wahai Ibrahim bin Adham, itu salah. Ikam rindu lawan aku, tapi ikam hendak minta ketentraman sebelum bertemu lawan aku, itu kada bisa. Karena kalau ikam tuh rindu lawan aku, ikam kada bisa tentram sebelum bertemu denganku. Lalu saya berkata, wahai Tuhan, saya bingung pada mencintaimu. Maka saya tidak tahu apa yang saya katakan. Maka ampunilah aku dan ajarilah apa yang aku akan katakan. Maka Allah berfirman, ucapkan hai Ibrahim, Allahumma raddini biqada'ika wa sabbirni ala bala'ika wa auzi'ni syukra na'ma'ika. Allahumma raddini, ya Allah, ridhakanlah aku biqada'ika, dengan keputusanmu. Wa sabbirni ala bala'ik, sabarkanlah aku atas cobaanmu. Wa auzi'ni syukra na'ma'ik, berilah aku ilham untuk selalu mensyukuri nikmatmu. Itu aja ikam baca doa yang bagus. Jangan ikam berdoa minta ketentraman, jangan ikam berdoa minta supaya ampi gelisah, jangan. Karena ikam kada mungkin tentram selama ikam belum bertemu dengan yang dicintai, yang dirindukan itu. Lebih baik ikam minta, Allahumma raddini biqada'ika wa sabbirni ala bala'ika wa auzi'ni syukra na'ma'ika. Maka sesungguhnya rindu itu akan menentramkan di akhirat. Di akhirat itu hanya bisa tentram orang-orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi artinya rindu kepada Allah itu adalah merupakan buahnya cinta. Cinta ini merupakan buahnya ma'rifat. Orang yang mengenali Allah, bujur-bujur mengenali Allah, itu pasti hatinya akan cinta kepada Allah. Bila kita nih kada cinta lawan Allah, berarti kita kada ma'rifat lawan Allah. Pokoknya siapa aja yang tahu lawan Allah itu pasti cinta. Pasti cinta. Siapa yang tahu lawan Allah pasti cinta kepada Allah. Dan cinta itu Allah berikan sekadar apa ma'rifatnya kepada Allah. Kalau ma'rifat kita ini 5, Allah beri cinta itu 5. Nah, bila mana sudah cinta kita kepada Allah itu ada, nah rindu kita kepada Allah pun juga ada. Rindu itu pun buahnya daripada cinta. Kalau cinta kita 5, rindunya pun kepada Allah 5. Karena itu semua menggiring. Nah, jadi untuk mendapatkan kedudukan rindu kepada Allah ini mulai dari ma'rifat.
kita pelajari tentang perbuatan Allah, kita pelajari rahasia-rahasia ciptaan Allah, kita pelajari kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, sehingga di hati kita ada cinta kepada Allah. Nah, dari cinta itulah timbulnya rindu. Nah, di samping mendapatkan itu dengan belajar, dengan tafakur, dan Nabi kita pun juga mengajari kita agar mendapatkan itu melalui doa, melalui permohonan kepada Allah, agar diberi Allah ma'rifat, agar diberi Allah kecintaan, agar diberi Allah kerinduan kepadanya. Jadi kada semata-mata dengan belajar, kada semata-mata dengan tafakur, tapi doa kita kepada Allah untuk mendapatkan itu mempunyai kedudukan yang sama dengan yang demikian itu. Seperti doa Nabi kita, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku minta kepada Engkau agar aku cinta kepada Engkau. Nah, itu doa. Di samping belajar kayak apa supaya cinta lawan Tuhan, doanya itu perlu juga. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Nah, kemudian ada pun kerinduan yang kedua. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه